Saudara-saudara, pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai setan yang muncul pada orang yang berhenti belajar itu. Inspirasinya datang dari kaligrafi yang bunyinya seperti ini. Kaligrafi Chinese mencerahkan setan yang membacanya segera kabur. Jadi mereka banyak memberikan inspirasi yang gitu, dan membuat orang yang membacanya itu tersenyum, tersungging senyumannya, atau ada yang berteriak aha, ya. Inspirasi datang dari huruf kanji N, ya, dan Yao, ini hantu dan Tuhan. Ini Tuhan, ini hantu, toh. Jadi cara menulisnya itu begini, orang, ya toh, setelah hatinya tahu, suara hatinya tajam, dibina, maka dia menjadi orang yang tahu apa yang baik dan buruk. Gitu. Sehingga orang itu menjadi berbudaya. Nah, kalau dia berhenti belajar, maka dia akan menjadi hantu. Ini, ya. Ini hantu ke bawah. Ini meskipun kau belajar, kau tidak bisa melebihi Tuhan. Arah kuasnya aja itu sudah memberikan makna yang mendalam. Ini ke bawah, ya kan? Dan urutannya juga orang ini besar, ya kan? Orang berbudaya. Kita nggak boleh menulis begini, lalu begini. Itu logikanya nggak jalan itu, ya kan? Juga ini nggak bisa, ya kan? Turun ini horizontal terus ke samping, ya kan? Itu nggak boleh. Jadi harus strict menulisnya begini, lalu begini, ya. Nah, karena itu meski terus belajar, Tuhan yang menentukan. Berhenti belajar, jatuh jadi hantu. Jadi dalam kehidupan ini, orang yang melatih egonya itu, egoismenya, hatinya itu disebut orang yang sedang berlatih golok pembunuh naga ini, ya. Jadi dia melatih suara hatinya, ya, disebut golok pembunuh naga. Nah, cara unik untuk mengusir setan itu, Alkisah ada pasangan yang baru menikah dan mengalami musibah, kecelakaan, dan istrinya meninggal. Suaminya tetap menjaga kesetiaan akan hidup sendiri sampai mati, sesuai janjinya saat pacaran. Dia pegang janji. Sesudah itu, setiap malam muncul arwah istrinya menuduh dia tidak pegang janji lagi dan mengganggu jiwanya. Setiap malam muncul. Setiap kali mau buat acara pacaran dengan pasangan yang baru, rohnya itu muncul dan mengetahui rencananya itu. Seolah-olah dia sudah bisa membaca pikiran orang, kan? Obat penenang tidak menolong ketika stres menghantui dia, toh. Akhirnya
menemui seorang guru yang berkata, wah, roh itu sungguh hebat, bisa membaca apa yang akan kau lakukan. Dia memberi nasihat, ntar malam kalau muncul, kamu harus sedia semangkok beras di sampingmu. Nah, pada saat dia mulai apa menjelaskan mengatakan membaca rencanamu untuk pacaran dengan kekasih yang baru, dia diminta menebak berapa ya, Anda ambil segenggam dan diminta untuk menebak berapa butir ada di dalamnya. Kalau dia bisa tepat menebak isinya, maka dia memang roh yang sakti, ya, dan batalkan rencanamu untuk menikah lagi itu. Nah, semenjak kejadian itu terjadi pada malam itu, maka roh itu tidak muncul lagi. Ya. Nah, satu lagi metode mendidik yang inovatif, mengolah persepsi tentang setan untuk mendidik. Sang guru melalui dongeng yang kreatif menyampaikan ajarannya sehingga oleh muridnya teringat seumur hidup. Dia cerita Alkisah ada 3 orang wanita tergesa-gesa mau pergi ke suatu tempat untuk menghadiri acara penting. Karena waktu sudah mendesak, dia mau lewat jalan pintas melalui kuburan. Dia bertemu orang setengah baya dan minta tolong ditunjukkan jalannya. Orang itu berkata, mari saya bantu. Dulu saya juga seperti kalian itu. Lalu 3 wanita itu langsung kabur tunggang langgang. Ya, jadi ada banyak kisah-kisah kuno yang kita bisa kumpulkan dan inspiratif itu ya, dan sifatnya membuat kita tertawa, ya. Dan bukan kita menjadi takut, ya, tapi menjadi ketawa. Ya. Oke, kita jumpa lagi pada acara yang akan datang.